皆さん、おはようございます。はじめまして。私はエンジェリック・グロリアナ・フォーマンと申します。エンジェル先生と呼んでください。私はジャカルタ国際大学の教師です。日本語文法を教えています。今日は辞書形と辞書形を使用する文法について勉強します。Hai minasang, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Kalian bisa memanggil saya Angel Sensei. Saya merupakan salah seorang pengajar dari Jakarta International University. Biasanya saya mengajarkan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari perubahan kata kerja bentuk kamus dan juga pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kamus. Dewa, hajimemashou. Mari kita mulai, minasang. Hai, tujuan pembelajaran. Seperti biasa, minasang, sebelum mempelajari suatu hal, minasang harus tahu dulu, mengetahui tujuan apa sih yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran hari ini. Hai, kita lihat dulu sama-sama. Yang pertama, memahami pemakaian kata kerja bentuk kamus dalam pola kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, memahami penggunaan nani-nani koto ga dekimasu. Memahami penggunaan shumi wa nani-nani. Memahami penggunaan nani-nani mae ni nani-nani. Kemudian memahami penggunaan naka-naka dan zehi. Memang tadi saya sudah sebutkan kalau kita akan mempelajari kata kerja bentuk kamus. Dan naka-naka dan zehi ini tidak digunakan ya, tapi minasang juga perlu mengetahuinya supaya wawasan bahasa Jepang minasang lebih luas. Nah, yang pertama adalah memahami pemakaian kata kerja bentuk kamus dalam pola kalimat bahasa Jepang. Jadi hari ini pun sudah beda lagi. Tidak sebanyak yang T ya, kalau untuk T kan kita ada 3 part, tapi kalau untuk yang naik kemarin hanya 1 part, dan untuk bentuk kamus pun hanya 1 part. Jadi ini sudah berbeda lagi perubahannya, dan saya sering mengatakan kalau minasang itu harus memahami bagaimana pembagian kata kerja tersebut. Apakah dia masuk ke golongan 1, apakah dia masuk golongan 2, dan dia masuk ke golongan 3. Karena semua perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang itu selalu berdasarkan kelompok atau golongan kata kerjanya. Kalau minasang masih belum memahami itu, minasang akan kesulitan nantinya pada saat mempelajari perubahan-perubahan kata kerja. Sedangkan kalau minasang sudah mengetahui, sudah memahami untuk perubahan kata kerja kelompok 1, 2, dan 3, maka itu akan sangat-sangat-sangat mempermudah minasang dalam mempelajari perubahan kata kerja yang baru. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang kata kerja bentuk kamus. Lalu nanti kata kerja bentuk kamus ini akan dipakai pada pola kalimat kotoga dekimasu, lalu shumiwa, dan juga yang mae ni, ya. Oke, jadi pada akhir pembelajaran, minasang lakukan jiko-hyoka. Jiko-hyoka itu menilai evaluasi diri sendiri. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum? Apakah minasang sudah paham perubahan kata kerja bentuk kamus? Kotoga dekimasu, shumiwa, mae ni, naka-naka, dan sehi. Kalau minasang masih belum memahaminya, minasang bisa menonton video ini kembali dan juga menambah referensi-referensi lain baik dari buku maupun dari internet. Ya, sekarang kita lanjut ya, minasang. Ya, yang pertama yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai kata kerja bentuk kamus. Nah, kata kerja bentuk kamus ini merupakan bentuk biasa dari nani-nani mas. Ingat ya, bentuk biasa. Ini akan membantu minasang untuk pertemuan yang membahas plain form atau bentuk biasa. Kemudian kata kerja bentuk kamus ini otomatis digunakan dalam berbagai pola kalimat. Lalu perubahan mengikuti kelompok kata kerja ini yang sudah saya sampaikan. Mungkin minasang bingung, Sensei, kenapa kalau sebelumnya kata kerja bentuk T? Karena dia T gitu ya. Jadi akhirnya T. Kata kerja bentuk naik, di akhirnya naik. Tapi kenapa ini kamus? Ada apa? Nah, sebenarnya kata kerja bentuk kamus.
kamus. Nah, kalau Minasang sudah mulai cari-cari bahasa Jepang di pelajaran sebelumnya, misalkan mencuci bahasa Jepangnya apa dan seterusnya, Minasang tidak akan menemukan bentuk mas yang biasanya Minasang pelajari. Misalkan untuk kata pergi, ikimas. Di kamus, pergi itu bukan ikimas tetapi iku. Terus selanjutnya tabemas. Saat Minasang cari di kamus itu bukan tabemas, tapi taberu. Nah, jadi kata kerja bentuk kamus ini merupakan kata kerja yang bentuknya ini akan Minasang temui di kamus. Jadi kalau Minasang mau mencari kata, misalkan ada kata bahasa Jepang yang tidak Minasang pahami, saat Minasang mau mencari artinya ke kamus, maka Minasang harus mengubah kata kerja tersebut ke dalam bentuk kamus. Sejauh ini kan Minasang bentuknya mas, mas, mas ya, selain T dan nai. Mas ini harus Minasang ubah dulu ke dalam kata kerja bentuk kamus, kemudian baru bisa dicari. Karena bentuk pada kata kerja yang digunakan sejauh yang kita pelajari dengan yang ada di kamus itu berbeda. Jadi fungsi dari Minasang memahami kata kerja ke bentuk kamus, Minasang dapat mencari kata-kata bahasa Jepang dalam kamus. Begitu juga sebaliknya, misalkan Minasang mau mencari kata memperbaiki. Memperbaiki itu di kamus mungkin tulisannya naosu atau shurisuru. Nah, berarti Minasang mau rubah ke dalam kata kerja bentuk mas. Nah, aturannya seperti apa? Itu yang akan kita pelajari sekarang. Hai, sekarang kita coba lihat untuk golongan satu ya. Hai, untuk golongan satu, rumusnya atau hal inti yang perlu kalian ingat itu adalah mengubah ke vokal U dan masnya dihilangkan. Apa yang dirubah ke dalam vokal U? Minasang masih ingat ciri golongan satu itu apa? Hai, ciri golongannya adalah yang ini, ada I, Ci, Ri, Bi, Ni, Mi, dan Kigishi. Yang saya beri tanda merah, ini Minasang ubah ke vokal U, kemudian masnya tinggal dihilangkan. Jadi kaimas, kai, mochimas, mochi, kaeri, tobi, shini, nomi, hataraki, isogi, dan hanashi. Lalu ichiri, bini, miki, gishi yang ada pada layar itu cukup Minasang ganti ke vokal U. I menjadi U, Ci menjadi Su, karena ta, ci, tsu, te, to, ya, deret hiragananya kan bukan cu, tapi tsu, ta, ci, tsu, te, to. Makanya Ci berubah menjadi Se. Ri ke Ru, Bi ke Bu, Ni ke Nu, Mi ke Mu, Ki ke Ku, Gi ke Gu, dan Shi ke berubahnya menjadi Shu. Su maksud saya. Nah, untuk bentuk jishoke-nya, jishoke itu bentuk kamusnya, menjadi kau. Kaimas, kau. Mochimas, motsu. Kaerimas, kaeru. Tobimas, tobu. Shinimas, shinu. Nomimas, nomu. Hatarakimas, hataraku. Isogimas, isogu. Dan hanashimas, hanasu. Nah, Minasang, tadi saya sudah sebutkan kalau kata kerja bentuk kamus merupakan bentuk biasa dari nani-nani mas. Jadi, kaimas artinya membeli. Kau artinya pun sama persis, yaitu membeli. Jadi, dari segi arti, dia tidak berubah, sama saja. Kaimas membeli, kau membeli. Yang berubah itu adalah bentuknya saja. Oke, kayak air. Air kalau dimasukkan ke dalam berbagai wadah, kalau wadah kotak dia jadi kotak, bulat dia jadi bulat. Tapi tidak mengubah kalau dia itu ya tetap air, sama. Dari segi arti dia tidak berubah, tapi hanya bentuknya saja, Minasang, yang berubah. Hai, selanjutnya kita lihat ke golongan 2. Golongan 2 di sini ada abimas, okimas, tabemas, agemas, demas, nemas, mimas, dan seterusnya. Nah, untuk golongan 2, mas, 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 mas yang diberikan merah ini cukup diganti dengan ru. Jadi kurang lebih Minasang cukup mengingat ini saja. Mas diubah menjadi ru. Sudah. Nah, jadi golongan 2 ini paling sederhana perubahannya Minasang. Karena dia tidak terlalu banyak ABCD-nya. Yang penting yang berubah itu pasti bagian masnya. Kayak kemarin, nai. Sebelumnya lagi, T. Langsung seperti itu. Tapi kuncinya supaya Minasang lebih mudah untuk melakukannya, mengubahnya,
Yang harus paling minasang hafalkan, pahami adalah pengelompokan kata kerjanya. Kelompok 1, 2, atau 3. Kalau minasang misalkan kurang paham, akan kesulitan minasang. Ya. Jadi pengelompokan kata kerja itu sangat wajib sekali minasang pahami. Oke. Jadi masnya diganti ke ru. Ya, kalau sudah bisa itu akan lebih memudahkan minasang. Hai, sama seperti tadi, kalau kata kerja bentuk kamus itu bentuk biasa dari nani mas. Jadi dari segi arti tidak berubah. Abimas mandi, abiru mandi. Okimas bangun, okiru bangun. Tabemas makan, taberu makan. Agemas memberikan, ageru memberikan. Demas keluar, deru keluar. Nemas tidur, neru tidur. Mimas miru, itu dua-duanya melihat artinya. Oke. Hai, sekarang kita lanjut ke golongan 3. Untuk golongan 3, seperti biasa, yang perlu minasang ingat adalah kimas dan shimas. Kalau kimas yang artinya datang ya, itu adalah kuru, sedangkan shimas itu menjadi suruh ya. Ingat saja dua ini, kimas kuru, shimas suruh. Kimas kuru, shimas suruh. Sisanya bawahannya mereka dari turunannya mereka itu tinggal di kuru dan suruh kan. Misalkan nanani shimasu menjadi nanani suru. Jadi benkyou shimasu, benkyou suru. Kaimono shimasu, kaimono suru. Shokuji shimasu, shokuji suru. Ingat, dari segi arti kalau bentuk kamus tidak mengubah apapun, hanya mengubah bentuknya saja. Jadi kimas artinya datang, maka kuru juga artinya datang. Shimas melakukan, suruh melakukan. Nanani shimasu melakukan, nanani suruh melakukan juga. Benkyou shimasu belajar, benkyou suruh belajar. Kaimono shimasu belanja, kaimono suruh belanja. Shokuji shimasu makan, shokuji suruh makan. Jadi tidak ada perubahannya. Jadi saya rangkum lagi untuk golongan 1, masnya buang dulu, kemudian si ichiri binimi kigisinya dirubah ke utsuru bunumu kugusu, kerubah vokal U. Sedangkan untuk golongan 2, masnya cukup minasang ganti ke ru saja. Lalu untuk golongan 3, kimas menjadi kuru dan simas menjadi suru. Hai, supaya minasang lebih paham lagi untuk materinya, kita latihan dulu. Semuanya silakan ubah ke dalam bentuk kamus ya. Saya berikan minasang waktu sekitar 2 menit untuk mengubahnya. Ingat minasang harus tahu dulu, harus paham betul pengelompokan kata kerjanya itu seperti apa. Kata ikimas, golongan 1 kah, 2 kah, 3 kah? Misalkan ikimas golongan 1. Kalau golongan 1 berarti apa aturannya tadi? Ya. Jadi ada ikimas, ada kikimas, lalu isogimas, nomimas, hanashimas, mochimas, kaerimas, naraimas, machimas, nemas, oshiemas, shimemas, karimas, akemas, mimas, shimas, kimas, kaimas, dan surete kimas. Minasang kimas, kata kimas yang ada di paling kanan ini, di yang ketiga ya, mimas, shimas, kimas. Kimasnya yang artinya datang, oke? Kalau yang artinya datang, berarti minasang tahu ya, golongan 1 kah, 2 kah, atau 3. Jadi silakan minasang dicek lagi. Jangan lupa step pertamanya adalah menentukan golongan 1, 2, 3-nya. Lalu setelah minasang tahu golongan 1, 2, 3-nya, ubahlah sesuai aturan tersebut. Kalau kimas dan simas itu menjadi kuru dan suru untuk golongan 3, untuk golongan 2 hanya mas ubah ke ru saja, sedangkan untuk golongan 1, ichiri binimi kigisinya ubah ke vokal u, utsuru bunumu kugusu, dan jangan lupa mu, masnya dihilangkan. Ingat ya minasang, ichiri binimi kigishi diganti ke utsuru bunumu kugusu. Bukan ditambah, bukan kayu misalkan. Kaimas, KIU, bukan seperti itu. I-nya diganti ke vokal U. Hai, karena sudah
2 menit kita coba latihan bersama. Kita bahas ya. Untuk ikimas. Ikimas itu golongan 1, maka menjadi iku. Kikimas, ki. Sama seperti atasnya, dia golongan 1. Ki-nya ke u menjadi kiku. Isogimas golongan 1, maka dia berubah menjadi isogu. Nomimas golongan 1, maka dia berubah menjadi nomu. Hanashimas golongan 1, hati-hati, ini bukan 3 ya, 1. Dia menjadi hanasu. Kalau dalam kata hanashimas, minasang salah mengelompokkannya, minasang masukkan dia ke dalam kelompok 3, maka hanashimas itu kata bentuk kamusnya bukan hanasu menjadi hanasuru. Nah, itu tidak tepat ya, minasang jadi hanashimas ubah menjadi hanasu. Oke. Mochimas golongan 1, maka dia menjadi motsu. Kaerimas masih dalam golongan 1 menjadi kaeru. Naraimas dia masih golongan 1 menjadi narau. Machimas golongan 1 juga matsu. Nemas, nah ini sudah masuk ke dalam golongan 2, maka nemas menjadi neru. Oshiemas dia ke dalam golongan 3, maka dia menjadi oshieru. Shimemas, oshieru itu golongan 2, maka dia menjadi oshieru ya. Shimemas dia masuk ke dalam golongan 2, maka dia berubah menjadi shimeru. Karimas dia merupakan golongan 2 juga, dia pengecualian, maka menjadi kariru. Akemas juga sama, dia masih golongan 2, maka menjadi akeru. Mimas golongan 2 menjadi miru. Shimas golongan 3 menjadi suru. Kimas tadi sudah saya bilang, kimas yang artinya datang, berarti masuk ke dalam golongan 3 menjadi kuru. Kaimas dia golongan 1 menjadi kau. Dan tsurete kimas merupakan turunan dari tsurete kimas. Kimasnya maksudnya kimas yang artinya datang. Maka dia berubah menjadi tsurete kuru karena dia merupakan golongan 3. Seperti ini kurang lebih minasang. Hati-hati ya untuk mengelompokkan golongan 1, 2, dan 3-nya. Hai, sekarang kita masuk ke dalam pola kalimat yang pertama. Di sini kata benda, kata kerja bentuk kamus koto, ga dekimas. Dekimas itu artinya bisa sesuatu atau dapat melakukan sesuatu. Nah, di depannya boleh diikuti oleh kata benda dan juga kata kerja. Untuk kata benda, silakan dimasukkan saja, tidak usah ditambahkan apapun. Tapi kalau kata kerja, minasang ubah dulu ke dalam bentuk kamus, kemudian ditambahkan koto. Nah, untuk kata bendanya ini tidak sembarang kata benda ya. Kata bendanya itu yang mengandung sebuah aktivitas, karena dekimas bisa kan. Kalau misalkan bisa masak, ryori desu ne, ryori ga dekimasu. Lalu bisa misalkan bahasa Jepang, nihongo, bisa dimasukkan. Tapi kalau misalkan kata bendanya seperti tsukue, isu, uchi misalkan, masa menjadi tsukue ga dekimasu bisa meja. Itu tidak tepat ya, dari segi bahasa Indonesianya pun tidak cocok, tidak sesuai ya. Jadi kata bendanya hati-hati. Lalu kata kerjanya apapun. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan mampu melakukan suatu hal. Jadi pola kalimat yang menunjukkan kemampuan, yang menunjukkan skill dari minasang. Apa sih yang bisa minasang lakukan? Apa sih skillnya minasang? Bisa ngapain sih? Apa aja sih yang bisa kalian lakukan? Itu menggunakan koto ga dekimasu ya. Hai, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Jarebu mo yomimashou, minasang. Hai, yonde kudasai. Watashi wa eigo ga dekimasu. Imi wa nan desu ka? Hai, saya bisa bahasa Inggris. Jadi menunjukkan kemampuan, skillnya minasang adalah bahasa Inggris. Hai, tsugi, yonde kudasai. Hai, kare wa baiorin ga dekimasu. Dia bisa, dia bisa biola. Kare wa baiorin ga dekimasu. Dia bisa biola. Hai, tsugi, yonde kudasai.
はい、私たちは漢字を書くことができます。Kami, ini wa nan desu ka? Oke, kami bisa menulis kanji. Ya. Hai, tsugi yonde kudasai. Hai, koko de kado de harau koto ga dekimasu. Artinya, ini wa nan desu ka? Hai, di sini bisa membayar pakai atau menggunakan kartu. Hai, ini adalah contoh-contohnya. Kalau tadi yang kata benda ada ego ga dekimasu, bayarin ga dekimasu. Selain itu misalkan ryori ga dekimasu, bisa masak. Terus misalkan apa lagi ya? Oh, nihongo ga dekimasu, kanji ga dekimasu, bisa bahasa Jepang, bisa kanji dan seterusnya, ya. Nah, untuk kata kerja, contohnya yang dua contoh kalimat di bawah. Kanjio kaku koto ga dekimasu. Aslinya dari kanjio kakimasu, menulis kanji. Tapi mau bilang saya bisa menulis kanji menjadi kanjio kaku koto ga dekimasu. Lalu selanjutnya, membayar. Membayar itu haraimasu, tapi kita mau bilang bisa membayar. Maka menjadi harau koto ga dekimasu. Hai, sekarang supaya minasang lebih paham lagi, kita latihan. Dewa minasang, renshu shimashou. Saya akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk minasang mengubah kata yang ada di depan menjadi koto ga dekimasu. Dimasukkan dalam pola koto ga dekimasu. 2 menit ya, minasang. Jadi ada unten, ada dansu, ada kanji o kakimasu, ada gaikoku go de hanashimasu. Nah, ini minasang ubah ke dalam bentuk kamus ya. Ubah ke dalam bentuk kamus untuk kata kerja, lalu kalau kata benda diapakan. Pokoknya minasang cukup memasukkan ke dalam pola kalimat koto ga dekimasu atau ga dekimasu ya. Ada unten, dansu, kanji o kakimasu, gaikoku go de hanashimasu ya. Oke, kita coba bahas. Unten. Unten menjadi unten ga dekimasu. Unten ga dekimasu. Kenapa tambah ga dekimasu langsung? Karena unten itu adalah kata benda, minasang. Maka cukup langsung tambahkan ga dekimasu. Lalu dansu. Dansu berarti menjadi dansu ga dekimasu. Karena sama, dia juga kata benda. Jadi cukup ga dekimasu saja. Lalu ada kanji o kakimasu. Menjadi kanji o kaku koto ga dekimasu. Kanji o kakimasu, kanji o kaku koto ga dekimasu ya. Jadi kakimasnya ubah ke dalam bentuk kamus plus koto. Lalu gaikoku go de hanashimasu. Gaikoku go de hanashimasu, dia menjadi gaikoku go de hanasu koto ga dekimasu. Ya, jadi hanashimasnya karena dia kata kerja, kakimas pun sama, maka harus minasang ubah dulu ke dalam bentuk kamus ditambahkan koto. Ga dekimasu. Unten, menyetir. Unten ga dekimasu, bisa menyetir. Dansu, menari. Dansu ga dekimasu, bisa menari. Kanji o kakimasu, menulis kanji. Kanji o kaku koto ga dekimasu, bisa menulis kanji. Gaikoku go de hanashimasu, berbicara dalam bahasa asing. Gaikoku go de hanasu koto ga dekimasu, bisa berbicara dalam atau memakai bahasa asing. Jadi artinya beda ya, kalau tambah dekimasu itu menunjukkan bisa, mampu melakukan suatu hal. Tapi kalau misalkan tidak ada dekimasu ya udah menyetir, dansa, menulis kanji, berbicara dalam bahasa asing, tapi tidak menunjukkan kemampuan minasang, bahwa minasang itu bisa mampu melakukan hal tersebut ya. Jadi dari segi arti, kalau ditambahkan dekimasu, koto ga dekimasu itu berubah. Hai, segi pola kalimat selanjutnya adalah shumi wa nani-nani desu. Shumi itu adalah hobi ya. Hobi minasang apa? Misalkan seperti itu. Ya, untuk hobi, ini ada kata yang mengikutinya masih sama seperti tadi, bisa kata benda dan juga kata kerja.
Untuk kata benda, sama. Ini sangat persis bagian tengahnya seperti tadi ya. Kalau misalkan kata benda, tidak usah ditambahkan apa-apa. Tapi kalau misalkan kata kerja, ubah dulu minasang ke bentuk kamusnya. Kemudian ditambahkan koto. Jadi sama seperti tadi pembentukannya. Bedanya kalau tadi ga dekimas, bisa. Kalau ini shumi wa nani-nani desu. Hobi ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan hobi dari seseorang. Misalkan hobi saya membaca komik, atau hobi saya masak, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan nama orang, cukup tambahkan nama orang tersebut di depan sebelum Shumi. Misalkan Yamada, kita mau bilang hobi Yamada, berarti Yamada sang no Shumi. Jangan lupa pakai sang ya, supaya lebih sopan. Yamada sang no Shumi, hobi Yamada. Akira sang no Shumi, hobi Akira. Nina sang no Shumi, hobinya Nina. Seperti itu. Hai, kalau untuk hobi minasang sendiri, tidak usah watashi no shumi, langsung saja shumi, karena orang Jepang tidak terlalu sering menggunakan kata watashi, terutama dalam percakapan. Hai, kita lihat braibungnya. Ja, minasang, yonde kudasai. Watashi no shumi wa ongaku desu. Imi wa nan desu ka? Hai, hobi saya musik. Watashi no shumi. Hai, tsugi. Yonde kudasai. Hai, Yamada-san no shumi wa game desu. Imi wa nan desu ka? Oke, hobi Yamada game, ya, bermain game. Tsugi, yonde kudasai. Hai, Suzuki-san no shumi wa uta o utau koto desu. Imi wa nan desu ka, minasan? Hai, hobinya Suzuki itu bernyanyi atau menyanyikan lagu. Hai, tsugi yonde kudasai. Oke, Aki-san no shumi wa yama ni noboru koto desu. Imi wa nan desu ka? Oke, hobi Aki mendaki gunung. Ini Akinya bukan aki-aki ya, tapi namanya Aki di sana, oke? Hai, minasang, seperti itu. Jadi, untuk shumi, minasang lihat apakah dia kata benda atau kata kerja. Kalau kata benda tidak usah ditambahkan apa-apa. Kalau kata kerja, dia harus ditambahkan koto. Tapi sebelum ditambahkan koto, harus diubah dulu ke dalam kata kerja bentuk kamus. Ya. Hai, kita lihat sekarang untuk renshu-nya. Saya berikan minasang waktu sekitar 2 menit ya, untuk minasang mengerjakannya. Ubah ke dalam hobi ya. Jadi shumi wa bla 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 desu. Oke, di sini ada egao mimasu, sakka, shashi no torimasu, dan ryori. Egao mimasu. Kalau mau bilang hobi menonton film, sakka. Hobinya sakka gimana? Hobinya shashin o torimasu kayak gimana? Dan hobinya yang ryori itu seperti apa kalau dalam bahasa Jepang? Oke, kita coba bahas bersama-sama ya. Ega o mimasu menjadi shumi wa ega o miru koto desu ya. Hobi ega o mimasu menonton film. Kalau mau bilang hobinya menonton film menjadi shumi wa ega o miru koto desu. Selanjutnya ada sakka menjadi shumi wa sakka desu. Hobi bermain sepak bola atau hobi sepak bola saja sudah cukup. Kemudian di sini ada shashin o torimasu, dia menjadi shumi wa shashin o toru koto desu. Lalu ada ryori, dia menjadi shumi wa ryori desu. Hobinya masak ya. Jadi egao mimasu, menonton film. Shumi wa egao miru koto desu. Hobi saya menonton film. Jadi kalau minasang ubah ke dalam shumi wa nanani desu, itu menjadi menyatakan hobi seseorang, entah hobi si saya atau hobinya orang lain. Nah, yang harus minasang perhatikan apakah hobi itu ada kata kerjanya atau tidak. Kalau misalkan ada kata kerjanya, itu dirubah dulu ke dalam kata kerja bentuk kamus lalu ditambahkan koto.
Tapi kalau misalkan tidak ada, seperti maksud saya lebih ke kata benda, dia bukan berupa kata kerja, maka cukup ditambahkan saja. Dimasukkan saja kata tersebut, ya. Hai, segi pola kalimat yang ketiga adalah maeni. Nah, untuk maeni di sini dia dapat diikuti oleh beberapa jenis kata. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda, dan yang ketiga KBB itu kata bantu bilangan, ya. Kata kerja, kalau kata kerja itu harus dalam bentuk kamus untuk maeni. Tapi ingat tidak usah ditambahkan koto untuk pola kalimat yang ini. Koto hanya untuk tadi, shumi dan dekimas. Lalu untuk kata benda ditambahkan no. Kalau tadi di dua pola kalimat sebelumnya tidak ditambahkan apa-apa, kalau di sini ditambahkan no. Kemudian kata bantu bilangan tapi yang menunjukkan jangka waktu. Maksudnya kayak gimana? Seminggu, 2 minggu, 1 jam, 1 tahun. Jadi ada durasinya menunjukkan sebuah jangka waktu. Ya. Kemudian maeni lalu dilanjut kata kerja. Maeni itu dari segi arti adalah sebelum nani-nani melakukan nani-nani atau nani-nani yang lalu. Maksudnya misalkan kalau dalam bahasa Indonesia sebelum makan saya tidur. Sebelum pergi saya berdoa, sebelum ujian saya belajar, seperti itu. Yang menempel dengan kata sebelum itulah yang ditambahkan maeni di belakangnya. Atau nani yang lalu. Nah, kalau untuk kata kerja dan kata benda, maeni bisa diterjemahkan sebagai sebelum bla bla bla. Tapi untuk kata bantu bilangan, dia biasanya diterjemahkannya yang lalu. Misalkan, ichinen mae ni, 1 tahun yang lalu. Lalu, nishukan mae ni, 2 minggu yang lalu. Mika mae ni, 3 hari yang lalu. Jadi untuk waktu, pakainya yang lalu. Karena kita tidak ada ichinen mae ni, sebelum 1 tahun, itu kurang cocok ya dari segi arti. Sebelum 1 minggu, itu kurang tepat. Artinya bukan sebelumnya, tapi lebih seperti deadline, seperti tenggat waktu, jadi kurang tepat ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan hal yang terjadi sebelum kata yang di depan. Jadi kalau mau diterjemahkan yang paling belakang dulu, yang kata kerja saja, kemudian maeni, baru yang depannya maeni. Supaya lebih jelas, kita lihat ke reibungnya. Hai, yonde kudasai. Oke, neru mae ni hong o yomimasu. Imi wa nan desu ka, minasan? Hai, membaca buku sebelum tidur. Jadi, membaca dulu atau tidur dulu? Oke, membaca itu nanti ya. Oke. Jadi membaca sebelum tidur. Kalian membaca buku dulu baru mau tidur ya. Yang saya bold itu yang sebelumnya. Kemudian yonde kudasai. Oke. Nihon e kuru mae ni benkyou shimashita. Artinya sebelum datang ke Jepang belajar atau belajar sebelum datang ke Jepang. Jadi prepare, mempersiapkan diri untuk datang ke Jepang ya. Hai, tsugi yonde kudasai. Oke, shokuji no mae ni te o aratte kudasai. Imi wa nan desu ka? Oke, tolong mencuci tangan sebelum makan ya. Tolong cuci tangan sebelum makan. Jadi cuci tangan dulu atau makan dulu? Cuci tangan dulu, oke? Karena kan sebelum makan ya. Hai, tsugi yonde kudasai. Hai, Tanaka-san wa 1 時間前に行きました。意味は何ですか? Oke, Tanaka sudah pergi sejam atau 1 jam yang lalu ya. Jadi kalau minasang lihat, kalau yang pertama neru maeni berarti kata kerja. Karena dia kata kerja, makanya dalam bentuk kamus dari nemas ya. Kuru juga sama, lalu shokuji no maeni. Kalau no berarti dia kata benda ya. Shokuji no maeni, sebelum makan. Lalu ada ichijikang maeni. Nah, ini contoh kata bantu bilangan. Kalau untuk kata bantu bilangan, tadi sudah saya jelaskan, diterjemahkannya menjadi nani-nani yang lalu. Ichijikang maeni, sejam yang lalu. 3 jam yang lalu berarti sanjikang maeni. Ya. Hai, minasang, supaya minasang lebih paham lagi, kita sama-sama latihan. Nah, ini menunjukkan urutannya. Teo araimas, baru tabemas.
masukkan ke dalam pola kalimat yang maeni. Ingat, tentukan dulu mana yang terjadi duluan. Yang depan itu terjadi dulu, baru yang belakang. Teo araimasu dulu, baru tabemas. Berarti kalau dalam maeni seperti apa? Silakan minasan coba. Saya berikan waktu ipong dake. I desu ne, minasan. Saya hanya memberikan waktu 1 menit saja ya. Ingat, lihat urutannya. Yang pertama dulu, baru yang kedua. Makanya saya berikan tanda panah. Teo araimasu, tabemas. Mana dulu nih yang dilakukan? Tentukan mana yang pakai maeni. Shawa wa abimasu, oyogimasu. Tentukan mana nih yang duluan dilakukan, baru dipakaikan maeni. Denwa wo kakemasu, tomodachi no uchi e kimasu. Oinori shimasu dan nemasu. Ingat, tentukan dulu ya. Oke, kita coba untuk membahasnya ya. Teo araimasu, tabemas. Menjadi taberu maeni, teo araimasu. Kan teo araimasu itu mencuci tangan dan tabemas makan. Di sini cuci tangan, kemudian makan. Berarti karena kita pola kalimatnya pakai kata sebelum, menjadi sebelum makan, mencuci tangan. Bukan sebelum mencuci tangan, makan. Ingat ya, karena teo araimasu yang terjadi duluan. Berarti yang pakai maeninya adalah tabemasnya. Kemudian shawao abimasu, oyogimasu menjadi oyogu maeni shawao abimasu. Sebelum berenang, mandi atau mandi sebelum berenang ya. Selanjutnya denwa wo kakemasu, tomodachi no uchi e kimasu. Hai, yang terjadi duluan itu adalah denwa o kakemasu, baru kemudian tomodachi no uchi e kimasu. Berarti menjadi tomodachi no uchi e kuru mae ni denwa o kakemasu. Menelepon sebelum datang ke rumah teman atau sebelum datang ke rumah teman menelpon ya, karena kan yang kejadian selanjutnya itu yang kedua, oke? Kemudian oinori shimasu dan nemasu menjadi neru mae ni oinori shimasu. Sebelum tidur berdoa. Seperti itu. Jadi yang di sebelah kanan semua yang ditambahkan mae ni karena mereka belum terjadi. Mereka terjadinya setelah yang di depan. Oke, jadi sebelum makan, sebelum berenang, sebelum datang dan sebelum tidur. Hai. Selanjutnya, ini sebenarnya lebih ke sifatnya tambahan, tapi minasan tidak ada salahnya juga untuk memahami. Ada nakanaka dan zehi. Nakanaka dan zehi. Nakanaka itu artinya tak kunjung atau tidak mudah. Sedangkan zehi itu sungguh-sungguh, benar-benar. Nah, kata nakanaka digunakan pada saat suatu hal tak kunjung atau tidak mudah terjadi. Jadi sulit sekali untuk hal itu terjadi. Biasanya karena kesulitan atau tak kunjung terjadi, makanya diikuti dengan bentuk negatif. Nakanaka kimaseng, nakanaka kaerimaseng, nakanaka kaimaseng, nakanaka tabemaseng. Ya, jadi kalau ada nakanaka belakangnya seng seng seng, maseng 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 atau nai. Karena minasan sudah mempelajari bentuk nai. Selanjutnya ada zehi. Zehi ini digunakan saat merasa sungguh-sungguh atau benar-benar menginginkan sesuatu. Biasanya dia dipakai bersama dengan kalimat yang menggunakan keinginan maupun mengajak. Jadi yang biasanya tai desu, te kudasai, itu biasanya menggunakan zehi. Jadi hanya untuk memperkuat perasaan tersebut, memperkuat keinginannya. Hai, supaya lebih jelasnya kita lihat reibungnya. Minasan yonde kudasai. Oke, nihon de nakanaka uma o miru koto ga dekimasen. Artinya menjadi tak mudah untuk bisa melihat kuda di Jepang. Jadi maksudnya di Jepang itu tidak mudah buat melihat kuda katanya ya. Di Jepang tidak mudah melihat kuda. Karena nakanaka maka diikuti dengan maseng. Selanjutnya basua nakanaka kimaseng. Busnya tak kunjung datang. Kimas menjadi kimaseng ya. Selanjutnya zehi Hokkaido e ikitai desu. Saya benar-benar ingin pergi ke Hokkaido atau saya sungguh-sungguh ingin pergi ke Hokkaido. Jadi kata ikitai-nya itu perasaannya, kimochinya itu diperkuat dengan kata zehi. Kemudian zehi asobi ni kite kudasai.
Artinya, sungguh diharapkan datang bermain. Jadi misalkan Minasang dekat dengan seseorang, lalu dia mau mengajak Minasang main ke rumahnya, menjadi Zehi asobi ni kite kudasai. Gitu. Untuk menunjukkan, Zehi ini untuk menunjukkan atau memperkuat kalau orang tersebut benar-benar ingin Minasang datang. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita renshu shimashou. Saya memberikan belakangnya, lihat belakangnya ya. Kalau maseng berarti pakainya naka-naka atau zehi. Jadi minasan tentukan apakah naka-naka atau zehi. Kita langsung aja. Kare wa kimaseng. Berarti kalau maseng pakainya yang naka-naka. Kare wa naka-naka kimaseng. Dia tidak datang. Kalau naka-naka kimaseng, dia tak kunjung datang. Ya. Selanjutnya ada barie ikitai des. Berarti kalau ikitai pakainya naka-naka atau zehi? Oke. Zehi barie ikitai des. Saya sungguh-sungguh benar-benar ingin pergi ke Bali. Issho ni piano hite kudasai. Te kudasai. Apakah naka-naka atau zehi? Hai. Zehi issho ni piano hite kudasai. Pakainya yang zehi. Karena ajakan ya. Hai, mau juji desu ka? Musuko wa kaerimasen. Maseng menjadi naka-naka atau zehi? Hai, mau juji desu ga? Musuko wa naka-naka kaerimasen. Padahal sudah jam 10 nih. Tapi anak laki-laki saya belum pulang juga, tak kunjung pulang. Ya, jadi ada shinpai no kimochi ga arimasu, shinpai no kimochi o suru. Ada perasaan mengkhawatirkan anaknya. Kenapa belum pulang-pulang jam segini? Seperti itu. Hai, jadi minasang kalau mau dibuat matome-nya, kesimpulannya kita mempelajari beberapa pola kalimat untuk hari ini. Yang pertama, kata kerja atau kata kerja kamus koto ataupun kata benda ditambahkan ga dekimasu. Ini artinya bisa melakukan sesuatu. Lalu, shumi wa kata benda atau kata kerja kamus plus koto, des artinya hobi. Kemudian kata kerja kamus, bentuk kamus atau kata benda, jangan lupa tambahkan no. Dan kata bantu bilangan tidak usah tambahkan apa-apa, ditambah maeni, nanani. Sebelum nanani, kalau untuk kata bantu bilangan menjadi yang lalu. Jadi ada 3 pola kalimat besar yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Hai, supaya minasang lebih jelas lagi, kita renshu shimashou, ne? Hai, oke, di sini renshu shimashou. Ada kata-kata 4 di bawah, ada yoyakushimasu, kakimasu, norimasu, dan sukurimasu. Silakan minasang masukkan ke dalam kurung. Dan jangan lupa, tolong dicek untuk bentuknya. Disesuaikan. Saya berikan minasang waktu 1 menit ya. Jadi, silakan dikerjakan. Yang pertama ada yoyakushimasu, kakimasu, norimasu, dan sukurimasu. Cocoknya masuk ke kalimat yang mana nih? Lalu jangan lupa diubah bentuknya, disesuaikan seperti apa. Ada yoyakushimasu, reservasi, memesan. Ada kakimasu, menulis. Kemudian ada norimasu, naik sesuatu. Kemudian ada sukurimasu, membuat ya. Untuk soalnya, watashi wa jitensha ni nanani koto ga dekimasen. Shumi wa keiki o nanani koto desu. Denwa de chiketto o nanani koto ga dekimasu. Shumi wa o nanani koto desu. Hai, kita coba bahas ya. Ini adalah jawabannya. Watashi wa jitensha ni noru koto ga dekimasen. Kalau diartikan saya tidak bisa, karena dekimasen ya, bukan dekimas, naik sepeda, tidak bisa mengendarai sepeda. Maksudnya seperti itu ya. Shumi wa keiki o tsukuru koto desu. Hobi saya membuat kue. Oke. Kemudian denwa de chiketto o yoyaku suru koto ga dekimasu. Bisa mereservasi atau memesan tiket menggunakan telepon. Shumi wa e o kaku koto desu. Hobi saya menggambar. Hai, oke minasang, lanjut untuk renshu shimashou yang kedua.
Nah, kalau tadi minasang memilih kata yang di bawah, sekarang yang di kata itu sudah ada di dalam kurung, tapi minasang pilih apakah ini maeni atau tekara. Saya berikan minasang waktu 1 menit untuk mengerjakannya, ya. Hai, minasang bisa ingat lagi kalau maeni tadi artinya sebelum. Tekara ini sudah beberapa materi yang lalu, artinya setelah. Jadi minasang cocokkan nomimas, nomu maeni atau pakai tekara. Hajimemas maeni atau tekara, nemas maeni atau tekara, oarimas maeni atau tekara. Kalau sudah bisa menentukannya, jangan lupa diubah sesuai syaratnya. Kalau maeni bentuknya harus seperti apa dan tekara bentuknya harus seperti apa. Untuk soalnya Ichiban asa kohio nomimasu, kaisha e ikimasu. Ryo hajimemasu, te o araimasu. Yoru nemasu, nikki o kakimasu. Shigoto ga owarimasu, nomi ni ikimasu. Hai, sekarang kita coba bahas ya. Menjadi asa kohio nonde kara kaisha e ikimasu. Kalau diartikan pergi ke kantor perusahaan setelah meminum kopi di pagi hari. Kalau misalkan minasang pakai nomu maeni, asa kohio nomu maeni kaisha e ikimasu. Pergi ke kantor sebelum minum kopi. Kurang tepat biasanya ya. Sebelum minum kopi pergi ke kantor. Itu jarang. Biasanya kan setelah minum kopi pergi ke kantor ya. Selanjutnya nomor 2, Ryo hajimeru mae ni teo araimasu. Mencuci tangan sebelum mulai masak. Kalau hajime tekara setelah memulai masak mencuci tangan. Kalau oat tekara, kalau warimas mungkin bisa pakai tekara. Tapi kan ini hajimeru memulai. Sebelum memulai masak itu lebih make sense, lebih masuk daripada ryo hajime tekara. Setelah mulai masak baru cuci tangan, terlambat ya, seperti itu. Hai, yoru neru mae ni nikki o kakimasu. Menulis nikki, buku harian, diary, sebelum tidur pada malam hari. Oke, nah kalau pakai tekara, yoru ne tekara nikki o kakimasu. Setelah tidur malam menulis diary. Biasanya diary kan itu ditulis sebelum tidur ya, bukan setelah tidur. Oke. Selanjutnya, shigoto ga ouwatte tekara nomi ni ikimasu. Pergi untuk minum setelah menyelesaikan pekerjaan atau setelah pekerjaannya selesai. Kalau rumah ini, shigoto ga ouwaru mae ni nomi ni ikimasu. Pergi untuk minum sebelum pekerjaan selesai. Wah, itu bahaya. Nanti bisa ditegur oleh atasannya. Ya, hai, minasang, kurang lebih seperti itu. Jadi, kita sudah mempelajari perubahan kata kerja bentuk kamus. Lalu ada pola kalimat kotoga dekimasu, ada shumiwa, ada maeni, lalu ada naka-naka dan zehi. Bagaimana minasang? Apakah minasang paham? Sono koto wa mo wakarimashita ka, minasang? Jiko hyoka wasurenai de kudasai. Apakah minasang sudah paham untuk yang tadi? Jangan lupa minasang evaluasi lagi diri sendiri. Minasang bisa cek lagi tujuan pembelajarannya. Apakah minasang sudah mencapai tujuan dari itu? Apakah minasang sudah paham untuk perubahan kata kerja bentuk kamus? Apakah minasang sudah paham penggunaan ga dekimasu, lalu penggunaan shumi wa nanani desu, atau penggunaan nanani mae ni, kemudian ada penggunaan naka-naka dan zehi. Kalau minasang sudah paham, silakan minasang checklist. Kalau masih kurang paham, minasang bisa mengulang video ini kembali ataupun mencari referensi-referensi lain untuk memperkuat pemahaman minasang. Ja minasang, kyou wa kokomade desu. Otsukaresama desu. Mata tsugi no jugyo ni. Hai minasang, hari ini sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Otsukaresama deshita.